Dakwah itu tentang menyeru kepada kebaikan Islam, memerintah yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan dakwah bukanlah suatu pilihan, akan tetapi dakwah itu sendiri adalah konsekuensi ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dakwah menjadi kewajiban bagi siapa yang mereka mengaku beriman pada Allah Ta'ala. Inilah yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Sosok mulia telah merubah miliar manusia dari yang belum baik menjadi baik, dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Karena apa yang dibangun Rasulullah itu Islam, dan Islam itu sempurna, tabiatnya menyempurnakan, dan itulah yang dibuktikan oleh sejarah kepada kita semua. Sebagaimana suku Aus dan Khazraj, ratusan tahun mereka saling bertikai, mereka saling menjatuhkan satu sama lain, mereka saling memusuhi satu sama lain, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka disatukan oleh ikatan kesukuan, dan cenderung ikatan ini akan membuat para pengikutnya merasa paling benar, merasa paling mulia dari yang lainnya, merasa paling tinggi derajatnya, dan segala klaim-klaim yang mereka katakan. Tapi hebatnya adalah tatkala mereka mengenal Islam, kehidupan mereka berubah 360 derajat. Dari yang tadinya saling membenci jadi saling menyayangi, dari tadinya saling berperang jadi saling membela. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat mereka berubah? Maka tentu jawabannya adalah karena mereka disatukan oleh ikatan ukhuwah Islamiyah, ikatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikatan ini dibuat bukan berdasarkan kesamaan ras, suku atau negara, tapi ikatan ini dibuat kesamaan bahwasanya mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia menjadi saudara satu sama lainnya. Mereka mendapat hak layaknya keluarga. Itulah Islam, muara atas segala kebaikan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah peduli kita menang atau kalah, kita nggak pernah peduli bagaimana tanggapan orang lain mengenai kita nggak pernah peduli reaksi atau respon yang kita terima. Tapi yang kita pedulikan cuma satu, kita sudah menyampaikan Islam kepada setiap orang-orang yang seharusnya mendengar tentang Islam. Bukan sebuah masalah seberapa besar langkah yang dapat kita buat, tapi langkah kecil kadang-kadang perlu dimulai agar meyakinkan kita bahwasanya perjuangan ini perlu usai. Dan teman-teman sekalian, dakwah ini insya Allah ada ujungnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada kita bahwasanya ujungnya adalah kemenangan. Ujungnya adalah di mana Al-Quran dan As-Sunnah dapat dijalankan. Dan alhamdulillahnya Allah ketika menetapkan jalan dakwah sedemikian panjang ini, panjang jarak tempuhnya, banyak sekali likunya, Allah nggak pernah mewajibin kita berjuang sampai dengan ujungnya. Allah nggak pernah menuntut kita akan sebuah hasil. Allah nggak pernah menuntut kita akan menang. Allah nggak pernah peduli seberapa besar cakupan dakwah kita. Tapi yang Allah perintahkan hanya satu, kita mengusahakan sebaik-baiknya apapun yang Allah perintahkan kepada kita semua. Dan yang Allah pinta hanyalah kita berjuang di atasnya, kita berjalan di atasnya, kita istiqomah di dalamnya sampai dengan Allah mewafatkan kita. Atau lebih lagi kita dapat merasakan ujungnya, kita dapat merasakan kemenangan Islam. Jalan dakwah ini memang masih panjang dan terjal, namun puncaknya terlihat jelas, pun besar pahalanya. Jalan ini adalah jalan dakwah, banyak halangannya, banyak rintangannya, tetapi Allah meninggikan dan menguji siapapun yang ada di atasnya. Jalan ini tak memerlukan orang yang hebat, tapi jalan ini memerlukan orang yang taat. Dan jalan ini menerima orang yang salah, asal mau terus berbenah. Dan teman-teman sekalian, ini yang terakhir perlu diketahui bahwasanya dakwah bukan hanya diperuntukkan bagi para anbiya saja. Dakwah nggak hanya diperuntukkan bagi para rasul-rasul saja. Tapi ingat betul-betul teman-teman sekalian, selama kita punya tangan, kita punya mata, kita punya lisan, kita sehat-sehat saja, kelak di hadapan Allah kita nggak punya alasan untuk